Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 194 Armor Tempur Vireton. Mendengar apa yang dikatakan King Styx, meskipun Huo Yuner tidak senang dengan keputusan itu, dia tidak dapat menolak perintah King Styx. Dia hanya mendengus dingin, lalu kembali ke sisi King Styx. Ketua Sekte, mengapa kau menyerah? Mengapa kau tidak membiarkanku membunuh Yun Ken terlebih dahulu, lalu setelah itu membunuh Jiang Chen? Jika Jiang Chen terbunuh olehnya, bukankah itu berarti kita juga tidak akan bisa mengambil jiwa iblis Vireton Savage? Huo Yuner berkata dengan nada arogan. Jangan khawatir, aku akan turun tangan sebelum Jiang Chen meninggal, lalu aku akan mendapatkan kembali jiwa iblis itu. Lebih baik biarkan murid inti Sekte Pedang Surgawi membunuh Jiang Chen, dia bisa menyelamatkan kita dari kerepotan. Selain itu, Huo Yuner, apakah kau benar-benar yakin bisa membunuh Yun Ken ini? Pendeta Tao Styx memandang Huo Yuner. Huo Yuner mendengus, lalu memalingkan mukanya. Jelas, meskipun dia tidak takut pada Yun Ken, mustahil baginya untuk membunuh Yun Ken saat ini. Seorang murid inti dari sekte besar bukanlah target yang mudah. Aku punya saran, karena kalian berdua datang dari jauh, kenapa kalian tidak menyerangku bersamaan? Aku akan melawan kalian berdua sendirian. Lagi pula, aku tidak ingin orang-orang mengatakan aku menindas kalian. Sekali lagi, Jiang Chen berbicara dengan nada acuh tak acuh. Namun, apa yang dia katakan hampir membuat kedua jenius itu mati karena amarah yang luar biasa. Kakak, murid senior Jiang benar-benar jahat. Kalau mereka sedang bersaing satu sama lain, aku yakin mereka berdua tidak sebanding dengan murid senior Jiang. Mereka sebaiknya marah saja. Lihat saja betapa sombongnya mereka, aku benar-benar ingin meninggalkan bekas sepatuku di wajah mereka. Semua murid dari Sekte Hitam tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat bersemangat setiap kali Jiang Chen bertarung dengan seseorang yang bukan dari Sekte Hitam. Kami berdua melawanmu sendirian. Kau benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau hanya seorang prajurit inti surgawi, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Huo Yuner mendengus dingin. Ia menjadi begitu sombong sehingga bahkan ayahnya tidak akan bisa mengenalinya. Jiang Chen, cukup omong kosongmu. Datanglah ke sini sekarang juga dan hadapi kematianmu. Energi Yun Ken meningkat hingga maksimum. Chen kecil, cukup buang-buang waktu. Cepat bunuh mereka supaya kita bisa kembali minum. Kata si kuning besar sambil menggelengkan kepalanya. Kata-katanya bahkan lebih provokatif daripada kata-kata Jiang Chen. Bagus. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dengan goyangan tubuhnya, dia tiba di depan Yun Ken. Jadi kamu Yun Ken. Aku akan menghajarmu sampai bintang-bintang bersinar di sekeliling kepalamu. Dua sinar ganas keluar dari mata Jiang Chen. Pada saat yang sama, energinya meningkat dengan cepat. Energi yang luar biasa. Dia telah menembus alam inti surgawi akhir. Liu Hong yang berdiri jauh mengalami perubahan ekspresi. Orang ini mampu membunuh seorang pendekar inti ilahi awal saat dia masih seorang pendekar inti surgawi menengah, dan sekarang dia telah berhasil lagi, menurutku akan lebih sulit untuk mengalahkannya. Ketua sekte lainnya juga terkejut. Dia menyaksikan betapa kuatnya Jiang Chen. Sekarang, dilihat dari energi yang dilepaskan Jiang Chen, dia terkejut bahwa Jiang Chen telah berhasil menembus batas lagi. Ini berarti bahwa Jiang Chen telah menjadi lebih kuat, dan dengan kemampuan luar biasa pria ini, mungkin Yun Ken atau Huo Yuner tidak akan menjadi lawannya. Hadapi kematianmu, pohon palem kiamat. Yun Ken langsung menyerang dengan jurus tempur yang dahsyat, telapak kiamat. Namanya saja sudah cukup untuk membuat orang takut. Ini adalah jurus tempur yang sangat kuat, dan begitu dilepaskan, jurus ini akan membawa kekuatan dahsyat yang akan menghancurkan targetnya. Wah! Sebuah ledakan terdengar, dan sedetik kemudian, telapak tangan perak raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter tiba-tiba muncul, dan menyebabkan gelombang udara tak berujung menyapu tempat itu. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan udara menghasilkan suara retakan yang keras. Telapak tangan itu membawa momentum yang sangat dahsyat saat dengan kuat mendorong ke arah Jiang Chen. Kuat sekali. Ini adalah keterampilan tempur tingkat mid-earth, sangat menakutkan. Jika aku yang harus menghadapi serangan telapak tangan ini, aku yakin aku akan tercabik-cabik dalam sekejap dan mati dengan mengerikan. Jenius nomor 1 sebelumnya dari Sekte Pedang Surgawi benar-benar luar biasa. Saya pikir para prajurit inti ilahi tengah biasa akan terluka parah oleh serangan ini. Aku ingin tahu bagaimana murid senior Jiang akan menangani ini. Dia terlihat sangat tenang sekarang. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihatnya panik sebelumnya. Aku benar-benar ingin tahu mengapa dia bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi. Ketika seorang prajurit yang terampil menyerang, semua orang dapat mengetahui apakah dia memiliki keterampilan hebat atau tidak. Ketika Yun Ken menyerang dengan telapak kiamat, dia langsung mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan Huo Yuner pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggap serius Yun Ken. Dengan kedua mata yang bersinar terang, Jiang Chen berdiri kokoh tepat di tengah langit.
Jika ini terjadi sebelum ia menerobos ke alam inti surgawi akhir, Jiang Chen pasti akan memilih untuk menghindari serangan Yun Ken dan kesulitan membela diri, tetapi sekarang ia memiliki lebih dari 400 tanda naga di tubuhnya, dan itu memberikan kekuatan tempurnya peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Sekarang, ia bukan seseorang yang bisa diganggu Yun Ken. Jiang Chen mendengus dingin, dan dia tidak bergerak. Tepat saat telapak tangan perak raksasa itu hendak memukulnya, dia tiba-tiba melancarkan pukulan dengan kuat. Tinjunya ditutupi sisik naga merah darah, dan bahkan ada beberapa naga yang terbang di sekitarnya. Dia telah melepaskan sejumlah besar energi. Wah! Pukulan Jiang Chen membawa kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan gunung, kekuatan beberapa juta jin. Tidak ada yang bisa diam saat menghadapi serangan besar ini. Dalam sekejap, tinju Jiang Chen menghantam telapak kiamat. Retakan. Suara retakan terdengar dari telapak tangan perak raksasa itu saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, dan sedetik kemudian, telapak tangan itu hancur, berubah menjadi percikan api yang menghilang ke udara tipis. Adapun Jiang Chen, dia masih mempertahankan postur meninju, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi membuat seluruh kerumunan menjadi heboh, tak seorang pun bisa tetap tenang saat menyaksikan ini. Banyak tatapan terkejut tertuju pada wajah Jiang Chen, bahkan para murid yang sangat percaya diri pada Jiang Chen pun menjadi tercengang. Mereka tahu betapa hebatnya Jiang Chen, tetapi mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Lawannya adalah Yun Ken. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Jiang Chen baru saja menghancurkan telapak kiamat dengan tangan kosongnya, ini benar-benar menakutkan. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa seorang pria memperoleh begitu banyak kekuatan dengan begitu cepat? Dia baru saja datang ke Sekte Hitam belum lama ini. Beginilah seorang jenius sejati. Dibandingkan dengan Jiang Chen, tak seorang pun yang bisa menyebut dirinya seorang jenius. Di seluruh provinsi Qi, aku khawatir hanya Nan Beichou yang bisa dibandingkan dengannya. Setiap kali Jiang Chen menyerang, dia pasti akan membuat orang banyak gempar. Itu sudah menjadi hal yang biasa, dan kebanyakan orang sudah tidak peduli lagi. Pria yang kuat sekali, bagaimana mungkin Sekte Hitam punya monster seperti itu? Ekspresi King Styx berubah. Berdasarkan pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengetahui seberapa kuat telapak kiamat itu. Awalnya, dia mengira bahwa meskipun Jiang Chen mampu menahan serangan itu, dia akan membutuhkan usaha. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan menghancurkan serangan itu hanya dengan satu pukulan. Telapak kiamat yang perkasa tidak dapat menimbulkan satu ancaman pun baginya, dan ini benar-benar mengejutkan King Styx. Kekuatan ototnya sangat tinggi. Aku bisa merasakan dia memiliki banyak sekali ki dan darah, dan kekuatannya seperti naga. Dia seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Liu Hong membelalakan matanya karena kagum. 2 hari yang lalu, dia masih mampu menekan Jiang Chen, tetapi sekarang dia merasa bahwa jika dia melawan Jiang Chen lagi, kemungkinan besar dia akan mati. Bahkan ekspresi Huo Yuner pun berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengurangi kesombongannya. Di atas langit di Sekte Hitam, Taois Hitam telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dia juga terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Yun Ken sebenarnya adalah orang yang paling ketakutan, matanya memerah, dan dia memaksakan diri untuk menilai kembali Jiang Chen. Yun Ken sangat yakin dengan telapak kiamatnya, dia pikir dia bisa menghancurkan Jiang Chen menjadi pasta daging hanya dengan serangan ini, tetapi yang mengejutkannya, bukan saja Jiang Chen tidak berubah menjadi pasta daging, dia bahkan telah menghancurkan serangannya. Kau hanyalah seorang prajurit inti surgawi, sungguh mengejutkan bahwa kau bisa memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Yun Ken benar-benar terkejut. Yun Ken, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Cepatlah dan keluarkan semua kemampuan hebat yang kau miliki. Karena aku memutuskan untuk menyerang sekarang, hari ini akan menjadi hari kiamatmu. Sebelum aku membunuhmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang dengan semua yang kau miliki. Jiang Chen menggambarkan sosok yang agung. Tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan yang terang yang membuatnya tampak seperti dewa perang. Dasar tukang pamer yang tidak tahu malu. Niat membunuh Yun Ken sangat tinggi. Dalam sekejap, ia mengeluarkan sebuah pedang panjang yang cemerlang. Itu adalah senjata tempur tingkat tinggi yang langka. Pedang itu dipenuhi dengan pola-pola mistis yang membuatnya tampak menakjubkan. Setelah serangan pertama, Yun Ken tidak lagi memandang rendah Jiang Chen. Ia bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya dan membunuh Jiang Chen di tempat. Jiang Chen, ambillah ini, pedang langit yang melonjak. Yun Ken sekali lagi menyesuaikan energinya ke level tertinggi. Pedang di tangannya mulai mengeluarkan suara mendesing, dan pedang sepanjang 2 meter itu berubah menjadi pedang sepanjang 30 meter. Pedang panjang itu tampak seperti pelangi yang membelah langit, pola mistis di atasnya bersinar dan memancarkan warna-warna yang cemerlang. Dalam sekejap, pedang itu menebas dengan kuat ke arah Jiang Chen. Bagus. Jiang Chen memuji serangan itu. Keterampilan itu dianggap lumayan.
Dia akan membalas dengan 6 jari suryanya. Saat ini, Jiang Chen mampu melepaskan jari kelima, dan dengan kekuatannya yang dahsyat, itu pasti akan mengalahkan Yun Ken. Namun, mata Jiang Chen berbinar dan dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak menggunakan 6 jari matahari. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuan bawaan Phyreton Savage, biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan pertahanannya. Ketika ide itu tiba-tiba muncul di benaknya, penghalang cahaya berwarna emas tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Jiang Chen. Penghalang itu mengeluarkan suara retak, dan pada saat itu, duri-duri raksasa muncul di penghalang itu. Semua duri raksasa ini saling terhubung, dan segera terjalin menjadi baju besi dengan permukaan yang sangat tajam. Ini adalah baju zirah lengkap yang bahkan menutupi kepala Jiang Chen, dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Jiang Chen mewarisi kemampuan bawaan ini setelah ia menyerap telur emas, tetapi karena tidak ada informasi tentang kemampuan ini, Jiang Chen hanya memberinya nama, baju zirah tempur Phyreton. Keahlian apa itu? Kenapa terlihat begitu familiar? Jauh dari adegan pertarungan, ekspresi King Styx berubah. Keterampilan Jiang Chen memberinya perasaan familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Sebenarnya, ini adalah kemampuan bawaan Phyreton Savage, jadi tentu saja King Styx familiar dengannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba memikirkannya, dia tidak bisa menghubungkannya dengan Phyreton Savage, karena dia tidak menyangka manusia benar-benar bisa menggunakan kemampuan bawaan binatang iblis. Ayo! Jiang Chen berteriak dengan sangat bersemangat. Dia berdiri dengan kokoh, dan dia tidak mencoba menghindar atau menangkis serangan itu. Dengan menyalurkan seluruh energinya ke dalam Phyreton Combat Armor, Jiang Chen langsung berhadapan dengan serangan Yun Ken. Dentang! Prajurit tempur tingkat tinggi yang perkasa itu bertabrakan dengan zirah tempur duri api milik Jiang Chen, dan percikan dari tabrakan itu langsung mengubah tempat itu menjadi lautan api. Armor tempur Phyreton milik Jiang Chen tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi juga memiliki kemampuan serangan yang sangat besar. Dengan bertabrakan dengan Soaring Heaven Sword, kekuatan serangan besar dari armor tempur Phyreton menangkal sebagian besar kekuatan Soaring Heaven Sword. Sedangkan untuk kekuatan yang tersisa, armor itu hanya meninggalkan bekas samar pada armor itu sama sekali tidak dapat melukai armor itu.